Kemudian berikutnya adalah mengenai dinamika gerak melingkar. Ya. Dinamika gerak melingkar, atau di sini yang saya bahas ini adalah mengenai gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pada gerak melingkar itu terdapat suatu percepatan ya. Suatu percepatan yang disebut namanya itu adalah percepatan sentripetal. Nah, kalau ada percepatan sentripetal, maka di dalamnya akan ada gaya. Ya. Kalau ada percepatan, maka otomatis ada gaya di situ. Oke, kita langsung ya, kita lihat kalau pada gerak melingkar, gerak melingkar itu bagaimana kita menerapkan hukum Newton. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali slide yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai gerak melingkar ya. Pada gerak melingkar itu ingat ya, di dalamnya itu terdapat kecepatan linier atau kelajuan ya, kecepatan yang dia ini arahnya menyinggung lintasan lingkarannya ya. Nah, kelajuannya ini nilainya, rumusnya itu dapat kita hitung menggunakan 2pi kali r dibagi dengan t ya. Kemudian t ini adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut ini sama juga namanya sebagai kecepatan putaran ya. Kecepatan putaran yang dirumuskan sebagai berikut ya, omega dibagi dengan 2pi per t. Sudut yang ditempuh dibagi dengan waktunya. Kalau dia satu putaran ya 2pi ya, berarti ini dibagi dengan t periode. Nah, dari hubungan ini kita bisa mendapatkan rumus kecepatan ya, v atau kelajuan sama dengan v sama dengan omega kalikan dengan r. Nah, ketika Anda mengendarai sepeda motor ya, atau ketika Anda menonton MotoGP gitu ya, dimana pembalap itu dia, kalau Anda perhatikan itu ketika dia melewati sebuah tikungan ya, sebuah belokan, maka tubuhnya ini akan miring ya, akan dimiringkan gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kenapa seorang pengendara itu memiringkan motornya ketika melewati tikungan? Nah, ini menarik ya. Nah, ini berkaitan dengan gaya sentripetal ya. Nah, jadi alasannya sebetulnya tujuannya ini adalah untuk menyeimbangkan ya, untuk menyeimbangkan tubuh. Ketika dia berbelok, otomatis tubuh kita ini dia menyeimbangkan diri, sehingga otomatis akan memiringkannya ke arah lingkaran gitu ya, ke arah kemiringan dari tikungan itu. Nah, ini diakibatkan karena adanya gaya sentripetal ya, karena ada percepatan ya di situ. Oke. Karena adanya gaya percepatan sentripetal, maka otomatis di dalamnya ada gaya ya, ada gaya sentripetal. Nah, jadi untuk gerak melingkar, penerapan hukum Newtonnya itu adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan AS, di mana AS ini adalah percepatan sentripetal ya. Sehingga kalau kita tuliskan hukum Newton yang kedua ya untuk gerak melingkar ini menjadi seperti ini ya. Ini khusus untuk gerak yang kecepatannya ini, kelajuannya nilainya konstan ya, karena dia hanya memiliki komponen sentripetal saja. Nah, sekarang bagaimana penerapannya ya? Penerapan hukum Newton ya pada gerak melingkar ini. Oke, kita
amati ya sebuah benda yang digantung ya, sebuah benda yang diikat, digantung oleh seutas tali ya. Kemudian si benda ini kita putar ya, kita putarkan seperti apa ya, seperti hipnosis gitu ya, kita hipnotis gitu ya, ada benda yang diputarkan seperti itu. Kalau kalau hipnotis itu kan digerakkan ya ke kiri ke kanan, kalau ini dia diputarkan seperti kerucut ya. Nah, ini kita lihat di sini benda kita putarkan, diikat dengan tali L, masanya M dan sudutnya adalah theta, kita putarkan. Maka benda ini akan berputar ya, berputar seperti ini. Nah, sekarang, nah ini adalah karena dia berputar, maka dia lintasannya ini adalah berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, sekarang kita tentukan ya, kita identifikasikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya W, arahnya ke bawah, gaya gravitasi. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali. Nah, di sini tegangan talinya arahnya ke atas ya, mengikuti talinya gitu ya. Nah, ini benda tegangan talinya ini dia yang dialami oleh benda ini arahnya ke atas ya. Sebenarnya ada juga ya tegangan tali arahnya ke bawah juga. Tapi yang kita tuliskan yang arahnya ke atas saja karena ini yang kita gunakan. Nah, lalu setelah itu kita gunakan sumbu koordinat ya. Sumbu koordinat itu kita sumbu koordinat x, y ya, seperti biasa. X yang arahnya ini horizon dan y yang arahnya vertikal. Kemudian tegangan talinya kita uraikan ya vektornya. Ada Tx dan ada Ty. Seperti itu ya. Nah, bendanya bergerak melingkar ya. Bergerak melingkar. Ini kita melihatnya dari perspektif ya. Kalau kita lihatnya dari depan gitu ya, tepat lurus di depan itu benda ini seolah-olah bergerak ke kiri ke kanan ya. Padahal sebetulnya dia kalau kita lihatnya secara perspektif itu benda bergerak secara melingkar ya. Nah, maka di sini pada sumbu X ya, kita terapkan hukum Newton yang kedua. Karena dia geraknya melingkar ya. Kalau kita melihat dari atas ya, si benda ini seolah-olah bergerak melingkar, maka sigma fx sama dengan m dikalikan dengan a ya. Gaya-gayanya di sini yang dialami itu hanya ada tx saja, gaya yang selalu menuju arah pusat lingkaran ya. Maka tx sama dengan m. Di sini tx-nya positif ya. Kenapa positif? Karena gayanya ini dia sejajar, dia ini searah dengan percepatan sentripetal ya. Sentripetal ini dia arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, maka Tx sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan R. V kuadrat dibagi dengan R ini dari rumus percepatan sentripetal. Kemudian Tx-nya ini kita tidak perlu diuraikan ya, dibiarkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk menentukan tegangan tali ya. Jadi di sini M dikali V kuadrat dibagi dengan L sin theta ya. Nah, kemudian berikutnya kita menggunakan sumbu Y. Sumbu Y ini, nah di sini karena bendanya tidak bergerak secara searah dengan sumbu Y ya, maka kita katakan sigma Fy-nya sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, sehingga nilai Ty itu nilainya sama dengan W ya. Maka nilai Ty itu sama dengan M kali G. Nah, sehingga dari kedua ini, nilai ini kita bisa melakukan Pitagoras untuk menentukan nilai T-nya ya, seperti itu. Nilai T adalah nilai tegangan tali ya. Atau kalau misalkan sudutnya bisa kita ketahui ya, kita juga bisa menggunakan sumbu Y saja ya untuk menentukan tegangan tali. Jadi Ty-nya itu kita cari berapa nilainya ya, menggunakan sudut ya. Lalu setelah itu Anda hitung, masukkan ke sini dan Anda bisa memperoleh nilai tegangan talinya. Ya. Itu cara lain ya untuk menentukan tegangan tali.
Baik. Nah, di sini ada contoh lain ya, ada contoh yang lain mengenai persoalan dinamika gerak melingkar. Nah, di sini ceritanya sebuah mobil ya. Di sini sebuah mobil dia bergerak ya di jalan, kemudian dia melewati sebuah tikungan ya, tikungan. Si mobil ini dia bergerak dengan kelajuan 10 ya, konstan ya, 10 pada sebuah belokan melingkar ya, melingkar rata. Maksudnya rata itu dia permukaan itu dia rata gitu ya, si jalannya itu dia rata gitu ya, tapi arahnya itu berbelok gitu ya. Si massa mobilnya itu 1000 kg ya. Nah, sedangkan di sini jari-jari belokannya ya berbentuk sebuah lingkaran ya, belokannya itu jari-jarinya itu adalah 40 meter. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gaya gesek yang dialami oleh ban mobil ya. Gaya geseknya berapa ya. Yang kedua adalah koefisien gesek minimum. Ini koefisien geseknya berapa? Koefisien gesek antara ban mobil dengan jalan itu berapa nilainya minimum ya, minimal, supaya mobil itu tidak tergelincir ya. Jadi supaya mobilnya ini dia tidak terlempar gitu ya, tidak slip ke ya ke arah sana gitu ya, karena dia berbelok dia supaya dia tidak slip. Nah, berarti gaya gesek minimumnya berapa, koefisien gesekannya gitu ya. Nah, oke, kita tinjau bedanya. Ini mobilnya dia supaya dia tidak slip ya, slip itu dia bergeser mobilnya itu ke sana gitu ya. Berarti dia harus mendapatkan gaya gesek arahnya menuju pusat tikungan ya, atau menuju pusat lingkaran. Nah, ini gambar mobil kalau kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depan. Di sini ada gaya gravitasi ya, M kali G. Di sini ada gaya gesek ya. Kalau di sini tuh dia arahnya ke kiri gaya gesek itu. Kemudian di sini ada gaya normal ya, arahnya ke atas. Nah, kemudian ini sumbu koordinat ya yang kita gunakan. Nah, lalu setelah itu kita terapkan hukum Newton. Sigma Fy kita terapkan pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya tidak naik turun ya, tidak bergerak ke atas atau tidak bergerak ke bawah. Nah, kemudian kita terapkan, maka di sini ada N sama dengan M kali G ya. N-nya arahnya ke atas, MG-nya arah ke bawah. Jadi seperti ini, maka N-nya sama dengan M kali G. Nah, jadi dalam menghitung gaya gesek, ingat kita harus menentukan gaya normal dulu ya. Nah, maka gaya geseknya itu sama dengan F sama dengan mu dikalikan dengan N. Maka gaya geseknya adalah ini ya. Gaya geseknya. Nah, karena koefisien gesekannya belum kita ketahui ya, jadi ini kita simpan dulu. Nah, lalu kita tinjau pada sumbu X ya. Kita tinjau pada sumbu X. Nah, pada sumbu X ini bendanya itu dia mengalami percepatan. Nah, karena gerakannya melingkar, maka percepatan yang dialaminya itu adalah percepatan sentripetal ya. Maka berlaku sigma F sama dengan M kali AS ya. Massa dikalikan percepatan sentripetal. Maka kalau kita masukkan gayanya itu adalah yang bekerja pada ban itu adalah gaya gesek ya. Gaya geseknya yang dia ini arahnya itu dia menuju pusat lingkaran. Berarti dia positif ya. Kalau dia menuju pusat lingkaran itu dia positif. Karena sentripetal ini patokan itu arahnya menuju pusat lingkaran, maka dia positif. Sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Nah, kemudian kita masukkan F-nya ini
Itu yang tadi, F itu sama mu kali M kali G. Kita masukkan ke sini. M-nya kita bagi, kita coret ya. Habis, jadi sama dengan menjadi seperti ini. Nah, maka kita pindah-pindah ruas menjadi seperti ini persamaannya. Dan kita masukkan angka-angkanya. Maka kita bisa memperoleh nilai mu-nya, koefisien gesekan. Koefisien gesekan ya minimal yang harus dimiliki oleh ban mobil terhadap jalan itu nilainya minimal harus 0,25 ya, supaya si mobil ini dia tidak tergelincir, supaya dia ini tidak slip ya, tidak tergelincir ke sebelah kanan ya, seperti ini, supaya dia ini tidak bergeser slip ke sebelah kanan. Maka nilai koefisien gesekan antara ban mobil dengan jalannya ini dia minimal nilainya harus 0,25 ya, koefisiennya itu minimalnya ya, supaya dia tidak slip ya, tidak tergelincir ya. Dan nilai koefisien gesekan ini dia tidak memiliki satuan ya, dia tidak memiliki satuan. Baik. Kemudian kita bahas pada bagian yang terakhir ini, yaitu mengenai gaya pegas. Ya, gaya pada pegas ya. Gaya pada pegas ini merupakan gaya yang dia nilainya itu bergantung pada posisi ya. Bergantung pada posisi antara benda dengan pegas itu ya, posisinya. Baik, kita lihat. Jadi di sini kita bayangkan ya, sebuah benda yang diikat oleh pegas, kemudian benda itu kita tarik ya, si pegasnya kita tarik ya, maka pegas itu akan bertambah panjang ya. Oke, nah di sini ya, jadi gaya pada pegas ini dia bekerja menurut hukum Hooke ya. Kita lihat di sini sebuah pegas, kemudian di sini ada benda ya. Kalau benda ini kita tarik, maka si benda ini akan mendapatkan gaya pegas yang arahnya itu ke kiri ya. Kalau saya tariknya ke kanan, maka si benda ini akan mendapatkan gaya pegas arahnya ke kiri. Ya, kalau saya dorong si benda ini, saya dorong ke kiri, maka si benda ini akan mendapatkan gaya pegas yang arahnya ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi gaya pegas ini dia sifatnya melawan atau berlawanan terhadap gaya yang kita berikan ya, yang kita berikan. Dan gaya pada pegas ini itu bekerja menurut hukum Hooke ya, hukum Hooke, yaitu F gaya pegas sama dengan negatif K dikalikan dengan delta X ya. Jadi gaya pegas itu sama dengan negatif K dikalikan dengan delta X. Delta X ini adalah perubahan posisi ya. Awalnya dia titik 0, bendanya ditarik oleh kita sehingga posisinya berubah di sini ya. Nah, ini adalah X-nya ya, delta X ya. Sebetulnya ini delta X. Nah, semakin jauh kita menarik benda ini ya ke sebelah kanan, maka tarikan pegasnya itu akan semakin kuat. Seperti itu ya. Jadi nilainya sebanding dengan seberapa jauh kita menarik benda ya. Kalau makin jauh ya makin kuat gaya pegasnya ya. Nah, di sini ya. Jadi gaya tarik ini dia berlawanan arah ya dengan gaya pegas. Nah, gaya pegas ini disebut juga sebagai gaya pemulih ya. Jadi gaya pegas ini sebagai gaya pemulih. Dapat dikatakan sebagai gaya pemulihnya. Nah, di sini ada K ya. K ini merupakan konstanta pegas ya, konstanta pegas.
Jadi konstanta pegas ini adalah suatu nilai kekakuan ya, kekakuan yang dimiliki oleh pegas itu sendiri gitu ya. Ada pegas yang dia ini lentur gitu kan, ada yang mudah kita tarik, ada yang susah untuk kita tarik gitu ya. Nah, tingkat kesulitan atau susah atau mudahnya si pegas itu mengalami tarikan gitu ya, itu ditentukan oleh nilai konstanta pegas ini ya, nilai konstanta pegas ini. Dan tentu saja nilai konstanta pegas ini dia dipengaruhi oleh jenis atau material yang material pada pegas ya. Kalau materialnya itu maksudnya jenis logamnya gitu ya, jenis bahannya. Nah, ini adalah terkait dengan konstanta pegas ya, yang sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi nilai K ini bergantung pada jenis bahannya ya. Ya. Jadi nilai K ini sifat pegas ya, yang bergantung pada jenis bahannya ya, jenis bahan bendanya. Selain itu dia juga dipengaruhi oleh ukurannya ya, oleh panjangnya dan oleh luas penampangnya ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai K ini sebetulnya ada rumusnya ya, yaitu rumusnya adalah ini. Nah, ini adalah ada Y ya, Y besar, ini A, ini luas penampang, ini adalah panjangnya. Nah, ini adalah keterangannya ya. Ini A ini luas bahan, ini L itu adalah panjang bahannya, dan ini di sini ada Y ya, Y besar. Ini namanya modulus Young ya, modulus Young. Untuk setiap bahan itu memiliki nilai modulus Young yang berbeda-beda. Nah, di sini ada tabelnya di sini. Dan untuk beberapa material seperti aluminium ya, aluminium itu dia memiliki nilai 70 ya. Modulus Young-nya itu, ini satuannya giganewton ya, ini giganewton per meter kuadrat ya, giganewton per meter kuadrat. Kemudian di sini ada bond ini adalah tulang ya, bond. Tensilnya, kalau di tensil itu nilainya 16, kalau kompresif ya itu 9 ya. Ini tensil dan kompres ini adalah tekanan ya. Kalau kompres itu kan dia tekanan, kalau tensil itu dia tarikan. Kemudian di sini ada brass, concrete ya, copper, iron ya, steel dan seterusnya ya. Dan ini adalah nilai giga ya, giganewton. Giganewton itu nilainya sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat 9 newton ya, giga ya. Nah, pegas itu kalau kita tarik ya, kita kembali kita bayangkan pada ilustrasi yang sebelumnya. Kalau benda itu benda yang kita ikat dengan pegas ya, kalau benda yang kita ikat pada pegas itu kita tarik, kemudian kita lepaskan, maka benda itu akan bergerak akan berosilasi ya, akan bergerak secara bolak-balik. Nah, gerak bolak-balik itu namanya adalah gerak osilasi ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit saja ya. Jadi gerak osilasi, pegas ditarik ya, kemudian dilepaskan, maka akan bergerak secara osilasi atau bergetar ya, istilah umumnya itu. Nah, kalau dia ini bergerak secara berosilasi, bergetar, maka dia akan bergerak secara bolak-balik ya. Nah, karena dia bergerak secara bolak-balik, maka dia akan memiliki periode ya, akan memiliki periode. Nah, periode ini pengertiannya itu mirip seperti periode pada gerak melingkar ya. Kalau pada gerak melingkar itu kan periode itu kan ini ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Kalau pada osilasi, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu getaran ya. Itu pengertiannya. Nah, periode pada gerak
Osilasi ya, nilainya sama dengan, rumusnya sama dengan 2pi akar M dibagi dengan K. Ya, seperti itu. Nah, di mana di sini K ini adalah konstanta ya, konstanta pegas. Sedangkan M ini adalah massa bebannya, massa beban yang bergeraknya.